Salam sehat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip dari sahabat Jamtrok Mania, khususnya ya sahabat Cucai Lover. Untuk requestnya yaitu Om Bro EF yang cepat dan bisa membuat Cucai itu mudah jamtrok itu apa? Nah, seperti ini ya untuk sahabat-sahabatku semua. Jadi request ini menjawab dari sahabat kita yang bertanya. Kemarin tuh ada yang bertanya tentang, Om Bro, saya punya caijo, saya kasih colokan ini tidak tidak jamtrok, terus pakai ini tidak bisa jamtrok, tapi saya pakai ini kok jamtrok. Jadi langkah terbaiknya itu seperti apa, diteruskan atau bagaimana? Nah, jadi seperti ini ya untuk sahabatku semua. Untuk WF yang membuat burung cepat jamtrok itu kan banyak sekali ya, banyak sekali, dan kita harus benar-benar memilih atau memberikan EF itu pada cucai hijau itu khususnya untuk untuk colokan. Jadi gambarannya itu seperti ini. Misalkan di lokasi lomba Anda menggunakan kroto. Pakai kroto cucai hijau itu tidak hiper, tidak jamtrok, tetapi malah didis. Berarti cucai hijau itu tidak cocok diberikan EF yang namanya kroto. Terus yang kedua, menggunakan jangkrik ya. Jangkrik itu ada dua macam ya, jangkrik sayur dan jangkrik alam atau jangkrik celiring itu. Tetapi apabila sahabat semua itu menggunakan jangkrik sayur tidak ngejamtrok, coba menggunakan yang namanya jangkrik alam. Mungkin dengan jangkrik alam itu bisa jamtrok. Terus selanjutnya ada extra boarding yang sangat-sangat melekat pada cucai hijau ya, yaitu ulat bambu. Ulat bambu, bukan ulat bumbu ya, ulat bambu gitu. Nah, ulat bambu di samping bisa untuk umpan mancing, itu juga sangat efektif untuk menaikkan emosi dan birahi pada cucai hijau. Meskipun ulat bambu itu, kalau ulat bumbung ulat bumbung itu identik dengan meredam emosi dan birahi, tetapi sesungguhnya kalau kita memberikan pada saat atau sebagai settingan lomba, itu cucai hijau akan mudah sekali hiper. Karena apa? Karena peran dari ulat bumbung itu di samping meredam sisa-sisa EF yang tadi buat ngebom, dia juga bisa menstabilkan emosi dan birahi. Jadi peran ulat bumbung ini nantinya bisa untuk menaikkan emosi dan birahi pada cucai hijau. Nah, setelah kita melihat beberapa EF yang kita berikan sebagai colokan, misalkan dengan kroto dia tidak mempan, dengan jangkrik alam nggak mempan, jangkrik sayur nggak mempan, dan mempannya dengan ulat bumbung itu ya, silahkan untuk settingan khususnya colokan Anda permanenkan dengan ulat bumbung atau ulat bumbung itu tadi, sampai benar-benar ulat bumbung itu nantinya tidak mempan pada cucai hijau, baru Anda ganti dengan formasi lain atau mengganti dengan EF jenis yang lain. Karena untuk mencari khususnya EF terbaik, khususnya saat akan dibuat colokan, itu memang kita harus mencari. Terkadang kita punya prediksi atau punya kesimpulan yang sama sekali itu salah dari penilaian. Artinya itu seperti ini. Terkadang kita memprediksi, burungku nggak jalan, burungku nggak bisa jamtrok, padahal EF yang kita berikan itu tidak mengena. Karena kebanyakan orang itu menggunakan EF itu hanya sebatas ya, apalagi untuk lomba. Terkadang dia nggak bawa EF, terkadang dia cuma bawa jangkrik, terkadang dia hanya menggunakan ulat Hongkong dan lainnya, padahal EF itu sama sekali tidak ngefek pada cucai hijau, tetapi Anda nekat untuk meneruskan, ya hasilnya tidak maksimal. Dan disitulah ada beberapa trik ya dari Om Bro tadi untuk memilih EF. Memang untuk memilih EF ini waktunya cukup panjang, tetapi kalau nanti sudah ketemu EF yang mampu menaikkan emosi dan birahi dengan cepat, itulah EF yang disukai oleh cucai hijau, dan itu bisa Anda permanenkan khususnya sebagai colokan saat di pengkondisian atau colokan saat burung itu
sebelum dilombakan. Sekiranya hanya itu ya cara kita memilih extra voting, khususnya serangga, untuk tujuan menaikkan emosi dan birahi sehingga saat lomba dia bisa jantrok, hiper, dan yang lainnya. Intinya seperti yang kita harapkan. Nah, hanya itu informasi singkat dari Om Bro. Semoga infonya bermanfaat. Salam.